ini part kedua. Alhamdulillah kita masih bisa menjalankan ibadah sholat isya berjamaah. Itu nikmat yang luar biasa. Ya, yang masih di depan, kalau mau merapat lebih baik, kalau misalkan enjoy di depan, nyaman di depan. Baik, saya tadi sedang menceritakan yang pertama ya, tadi tentang cucunya Nabi yang bernama Husain bertanya kepada ayahnya Pak Ali, bagaimanakah akhlak dari Mbah kakungnya, Mbah Muhammad. Ya kan kalau kita di Indonesia, kita di Jawa gitu kan gitu ya, Mbah kakung gitu. Kalau saya bicara pakai bahasa Arab kayak itu kok pinter banget, tapi nggak ngerti nanti. Saya juga kadang susah. Arab-Araban padahal ya kita sedang tinggalnya di sini. Kecuali kalau saya bicaranya banyak teman-teman yang memang anak-anak dari ya sudah paham lah, jadi enak. Oke, baik, kita mulai lagi. Tadi akhlak yang pertama kata Sayyidina Ali Husain, bakal kamu itu, ini nanti ada 5 akhlaknya ya. Itu mau dipakai dari zaman dulu sampai sok hari kiamat. Ini akhlak ini tetap jadi panutan, tidak bisa ditawar-tawar, tidak ada revisi, nggak usah diedit, nggak usah direnovasi lagi. Ya inilah akhlak yang akan kita nanti terapkan. Yang pertama tadi Daimah Bisri. Daimah itu senang. Bisri itu dengan sesama. Jadi akhlaknya Nabi Muhammad yang pertama tadi, beliau senang memberikan kesenangan kepada orang lain, senang ketika berada di keberadaan itu selalu disenangi oleh orang lain, memiliki sikap sifat yang dia disukai oleh orang lain. Orang merasa nyaman di samping beliau Nabi Muhammad SAW. Sekarang gayanya sewu, adik-adik, mbak-mbak, ibu-ibu, mbak-buti, mas-mas, misalkan gini. Kalau di kehidupan kita, kita sesama tetangga aja, ada salah dikit, ada contoh lah, daunnya dari pohon tetangga jatuh ke depan rumah kita gitu. Setiap hari itu kita yang nyapu, pasti kan hati kita kadang nyapu itu kesel, sebel. Sampahmu, aku bersihin, adanya ngedumel, ketemu orang jadinya kita nggak bisa senyum, jadi sebel, cemberut, kalau bahasa gaulnya jutek. Bahasa Jawanya apa ya? Wajahnya kecut. Nah, wajahnya kecut kayak telur yang masih mentah, wajahnya kecut. Nah, orang-orang kayak gitu, orang yang ketika berada di samping orang lain itu orang jadi gak nyaman, itu bukan salah satu dari sifatnya Rasul. Jadi Rasulullah sudah mencontohkan jadilah orang yang menyenangkan. Meskipun kita seorang yang memang merasa sudah benar, sudah pinter, tapi jangan sok pinter. Kalau di samping orang itu jangan kok aku lulusan apa gitu ya. Apa namanya? Syirik, musyrik, gerento. Itu orang, kalau gitu orang akan gak nyaman. Jadi ketika kita lihat ketemu orang yang kelihatannya soleh, tapi kok ketika duduk di sampingnya orang itu, kok hati kita kayaknya takut didalilin, takut diomelin, takut dikojehi. Ya itu namanya kita sudah membuat orang lain tidak nyaman, itu harus kita hindarkan. Jadi sifat-sifat yang membuat orang lain tidak suka sama kita itu harus kita hindarkan. Jadilah pribadi yang suka menyenangkan hati orang lain. Jadilah pribadi yang suka menyenangkan hati orang lain. Catat. Diingat-ingat, diresapi. Jadi nanti setelah kita pulang dari pengajian, satu terserap. Jadilah pribadi yang menyenangkan bagi hati orang lain. Kalau sekarang kita masih
memiliki sifat-sifat yang kalau orang ada di samping kita mereka gak nyaman, coba nanti setelah pulang kita kurangi, kita koreksi apa ya yang bikin orang gak nyaman. Mungkin kita sering banget kritik orang tapi kita lupa ngaca, apa aku udah bener ya, kok aku bisa-bisanya ngeritik orang, jangan-jangan saya juga salah gitu. Sering ya kita kayak gitu, omami lo reget sakoni ae, ternyata rumah kita juga lupa, belum kita bersihin. Nah itu kan lucu, itu bukan dari salah satu sifatnya Rasul. Nah kemudian Bu, ini yang perlu, Rasulullah itu ternyata orang yang paling mempermudah hambanya. Ketika kita memang tidak bisa menyenangkan hati orang lain dengan harta kita nggak punya ilmu yang bisa kita tularkan untuk bikin orang lain senang, cara termudah itu apa? Senyum. Jangan lupa senyum. Nah, Rasulullah itu mencontohkannya begini ya. Tabassuka fi wajhi akhika shadaqah. Itu bahasa Arabnya. Artinya, senyummu kepada orang lain itu adalah sedekah. Tapi senyummu kepada orang lain loh ya, bukan senyum-senyum sendiri. Yang bahaya nanti pulang dari pengajian senyum, terus di jalan gak ada orang dia senyum. Rasulullah mencontohkannya ya, senyum pada orang lain itu adalah sedekah. Belajar senyum. Kalaupun Allah menciptakan wajahku udah kayak begini, kayaknya galak aja wajahku ini, nggak apa-apa, coba senyum. Senyum itu memperpanjang usia dan membuat awet muda. Gimana kalau deh? Awet muda, yang masih muda nek sing pun sepuh, awet sepuh. Dan semakin tampil, semakin kelihatan aura cantiknya, aura baiknya. Akhlak yang kedua. Apakah akhlak yang kedua yang Husain bertanya lagi, ya Bapak, akhlaknya Mbak Kakun apa lagi sih yang baik yang bisa kami contoh? Oke. Kemudian Sayyidina Ali berkata, kakekmu itu punya sifat sahlal khuluq. Sahlal khuluq apa itu? Akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat bagus. Bahasa kerennya sahlal khuluq, ya, akhlak yang sangat mulia. Bahkan saking mulianya akhlak Nabi, Allah langsung yang memujinya. Jadi bukan hanya manusia, Allah saja memuji akhlak Nabi, apalagi manusia. Nah, dikisahkan kalau kita ingin mencari suri tauladan, kita ingin ngefans sama orang, fans yang paling baik hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu, kan kalau zaman dulu mah nggak ada HP, nggak ada laptop, nggak ada komputer ya Bu. Ini jangan dikira dulu nggak ada, sekarang ada, itu bid'ah. Enggak ya. Nah ini nanti kita harus ngerti apa itu nanti bid'ah, apa itu kemajuan teknologi era milenial ini. Seandainya zaman dulu ada HP, Nabi Muhammad itu mungkin lebih viral dari sekarang. Orang semua udah mengidolakan, tapi kan dulu nggak ada HP, nggak ada kamera, jadi wajahnya kita hanya bisa membayangkan aja. Nah, jadi gini, teladan Nabi Muhammad, akhlak beliau kepada tetangga, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, itu yang perlu kita contoh. Saya ambil contoh gini, ketika Nabi Muhammad itu bertetangga nih, dia diundang ke tetangganya. Ya kalau kita sekarang mungkin yasinan, bukan yasinan, diundang bertamu aja. Diundang bertamu, dia bersilaturahim ke rumah tetangganya, bawa sahabatnya, disuguh, dikasih suguhan anggur sepiring. Zaman dulu itu anggur kan enak banget. Teman-teman ini dalam hatinya gini, asik, dapat anggur, nanti pasti Nabi Muhammad ngasih ke saya. Tapi kok sama Nabi Muhammad tuh dijahar satu, terus mukanya tuh agak gimana gitu. Tapi kok didahar lagi sampai habis. Temennya tuh bertanya, ini Nabi kok nggak biasa ya? Biasanya tuh pasti kita dikasih loh. Kenapa dia dahar sendiri sampai satu piring habis gitu?
Nah, ternyata Nabi Muhammad itu tidak mau melukai hati tetangganya yang ngasih suguhan. Gimana Bu? Ternyata anggurnya itu asem, kecut. Jadi dihabisin sama Nabi. Kalau itu dibagi ke temennya, kan temennya pasti gini, aduh, kecut gitu kan. Yang nyuguhkan pasti hatinya merasa gimana gitu ya. Ya Allah, udah tak syukur, mau yoyo, gak punya duit, tapi bela-belain buat nyuguh, dicacat lagi. Akhirnya sama Nabi apa? Nabi berusaha untuk biar temanku, biar sahabatku ini tidak nyacat yang punya rumah. Aku pengen jaga. Inilah akhlakku ketika bertamu. Saya tidak mau mencela apa yang disuguhkan ke saya. Dia habisin, biar temannya sahabat itu gak merasakan apa yang dia rasakan. Karena temannya gak akan bisa menahan. Itu akhlak terhadap tetangga. Terus lagi Bu, ya kalau misalkan nih, kalau saya sering dengar itu kalau kita kan di desa itu masih banyak pepohonan. Terus pohon buah kita sudah doyong ke rumah tetangga atau doyong ke jalan. Kemudian itu kan sudah jadi haknya orang yang ada di jalan. Kalau sampai doyong ke rumah tetangga berarti kan sudah jadi haknya tetangga. Nah, Rasulullah itu mencontohkan kalau sudah seperti itu sampai tetangga memakan buah yang ada di pohon yang menjutai rumah tetangga, sudah berikanlah, jangan kau marahi. Tapi kalau kita kan enggak, kita sering wait-waitku, aku sing nganggur, sing mangan, nggak rela gitu kan. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah mencontohkannya bahwa berbagi saja. Ketika memang itu sudah masuk ke ranah tetangga, kalau dia ambil tidak apa-apa. Kalau tetanggamu tidak rela dan pohonmu dikepras, dipotong sama tetanggamu, ya jangan marah. Ya karena itu sudah masuk ke karangan dia. Misalkan itu pohon nggak berbuah, hanya ada daunnya aja, kan cuma ngotorin, bikin orang gak ikhlas. Nah, akhlaknya Nabi kepada tetangga akhirnya mengalah. Ya sudah, lebih baik pohon kita ini yang kita potong. Jangan sampai pohon kita mengotori rumah tetangga. Kemudian, nah ibu-ibu ini, zaman Nabi dulu gitu. Kalau kita pengen tahu bagaimana akhlak Nabi terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap tetangganya, sahabatnya, itu caranya gimana ya Bu? Kak? Menuntut ilmunya gimana? Ya kita datang, hadiri majelis taklim. Nah, ini suatu motivasi buat kita. Kenapa kok kita disarankan, dianjurkan untuk datang ke majelis taklim? Karena ternyata pahala kita datang ke majelis taklim itu udah kayak 1000 kali kita sholat sunnah gitu loh. Kan kita nggak mungkin sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Tapi ternyata hanya dengan datang ke majelis taklim ini kita dapat pahala itu. Wah, luar biasa. Seandainya loh pahala itu digambarkan kayak down press, gerak jalan sehat, down pressnya hadiahnya motor. Seandainya hari ini pahala berangkat majelis taklim motor gitu, waduh, satu lurahan itu udah datang ke sini. Tapi kan tidak, pahalanya tidak digambarkan di dunia, tapi disimpan di akhirat. Nah, sekarang gini Bu, kita dengan Nabi itu berbeda. Nabi Muhammad ketika Allah mau turunkan ilmu, itu ilmu yang datangnya ke Nabi. Jadi ilmu datang ke Nabi. Kalau kita tidak, kita mencari contohnya di sini Bu, di dalam surat Al-Mudaththir. Nah, Nabi saat itu sedang berselimut, dia kan ketakutan Bu, sedang berselimut. Ayat turun ke Nabi, jadi Allah langsung memfirmankan kepada Nabi. Bunyinya, yang hafal surat Al-Mudaththir ya, artinya orang-orang bergumul atau berselimut. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun, lalu berilah peringatan. Nah, Rasul itu ilmu datang kepada Rasul seketika dia sedang berselimut, dia sedang mau istirahat. Allah turunkan ayat ini. Rasul, karena kamu Rasul, ilmu datang kepadamu. Ayo, bangun, berilah peringatan. Lagi tidur aja Rasulullah
disuruh bangun sama Allah, dikasih peringatan. Peringatannya apa? Kalau bakal fakabir, agungkanlah Tuhanmu. Ini di Quran ya, nanti coba dicek. Nah, sesekali dicek ya yang surah Al-Mudaththir. Ibu-ibu ya, adik-adik dicek. Ini motivasi kita ya kalau tidurnya kebablasan. Tapi insya Allah kalau di sini saya dengar sholat tahajud aja udah sampai jamaah ya. Ya Allah subhanallah, itu luar biasa banget ya Allah. Saya salut banget. Ini nanti bisa jadi masjid percontohan ya. Sampai sholat tahajud aja bisa jamaah loh ya. Sunnah itu bisa jamaah, luar biasa hebatnya. Berarti ayat ini sudah bisa diterapkan di sini. Saya lanjut ayat keempat. Wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Yang pertama tadi, wahai orang-orang yang yang berselimut, bangun, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu. Di sini diceritakan, dikisahkan akhlak ketika kita mau sholat. Nah, di sini ada akhlaknya. Bangun. Kalau udah bangun, bersihkan pakaianmu. Kalau mau sholat, pakailah pakaian yang bersih. Maksudnya jangan, tahu lah mau tidur kan pakaiannya salin, tapi kalau mau ke masjid itu ya sebisa mungkin pakai pakaian yang masih bersih. Jangan kau habis tidur kena iler, kena opol cucunya dipakai berangkat ke masjid. Itu kan kasihan temen sampingnya. Aduh, kok begini baunya ya? Jadi nggak konsentrasi. Nah, ketika Rasulullah, saya kembali dulu ya. Ketika Rasulullah itu ilmu itu datang pada Rasulullah, dengan cara dia sedang tidur saja Allah mendatangkan ilmu. Tapi sedangkan kita kalau tidak mendatangi majelis taklim, ini kita tidak tahu bagaimana akhlak-akhlaknya. Di era milenial, seandainya saya gambarkan gini, kalau saja HP itu, Android itu adalah miliknya umat Islam, atau ada anak-anak dari cendekiawan Muslim, mereka mencoba ingin mengangkat Islam lewat medsos. Ayat-ayat ini mereka tampilkan. Nah, kemudian mereka sarankan untuk disebar luaskan. Di era milenial ini, adik-adik yang sudah pegang HP berakhlaknya begini. Ada HP, ayo kita manfaatin. Ketika saya berangkat pengajian, saya bisa ngajak teman-teman, yuk kita ke pengajian yuk. Nanti di situ kita akan tambah ilmu loh. Kalau cuma di rumah, ilmu itu nggak akan bisa masuk. Meskipun kita bisa nonton YouTube, tapi akan lebih baik kalau kita datang langsung ke majelis, karena kita bisa dengar dan kita bisa tanya. Seperti saat ini, ketika kita ingin menasehati orang, jangan sekali-kali dipasang di status. Kalau menasehati orang, jangan dipasang di status. Nah, itu juga akhlak. Ini pelajaran akhlak juga. Cara menasehati, Rasulullah mencontohkan ketika dia ingin menegur seseorang, sahabat atau istrinya, bagaimana caranya? Dipanggil, hanya 4 mata, hanya berdua, 4 mata. Kalau Rasul, kalau jamaahnya wanita dia nggak mungkin ya berpapasan, tapi lewat istrinya. Tapi kalau untuk menghadapi sekarang, jangan nasihati orang lewat HP, jangan dipasang di status, di Facebook, di Instagram, karena kita itu bukan nasehatin, tapi kita tuh mau nyindir, sebel sebetulnya. Atau gini, status-status baper yang misalkan jadi hubungan, jadi promo, ini kok yang ngomong. Nah, itu kita tuh sebenarnya mau nasehatin orang apa mau nyinyir. Nanti yang ada itu bukannya kita nasihat kita diterima orang, tapi orang akan balik. Ini orang lagi kenapa ya? Dia lagi sebel sama siapa ya? Kok statusnya galau aja, kok statusnya gitu aja. Rasulullah tidak pernah mencontohkan menasihati orang di depan umum. Rasulullah selalu memanggil 4 mata. Jadi misalkan anaknya sedang berbuat salah, Rasulullah tidak langsung
dia, tapi dipanggil, dinasihati. Letak kesalahanmu di sini. Ini tidak baik. Dan itu pun tidak dengan kata-kata kasar, tidak dengan kata-kata kotor, tidak dengan caci maki, tapi dengan dirayu dulu, dirayu, baru dikasih nasihat. Kalau Rasulullah tidak pernah menasehati anaknya, istrinya itu dalam kondisi lapar loh ya. Rasulullah itu tahu kondisi. Aku mau nasehatin anak, ini anak harus bikin kenyang dulu. Aku mau nasehatin istriku ini juga harus bikin senang dulu. Nah, kalau kita menasehati seseorang di HP, dibikin status, yang ada orang akan semakin menilai kita jelek. Ya. Jadi mulai sekarang kalau mau bermedsos, berakhlak di era milenial, jangan pasang status yang nyinyir. Nah, itu akan sangat menampakkan siapa diri kita. Itu bukan berarti kita jadi soleh, tapi kita yang salah. Oh, ini berarti belum ikut pengajian ini, nggak ngerti cara Rasulullah menasehati ini. Itu nggak baik. Oke, saya lanjutkan lagi. Akhlak yang selanjutnya ya Bu. Ketika ilmu itu hanya diturunkan kepada Nabi, itu dikala-kala Nabi sedang berselimut atau dia sedang istirahat, itu ada 2 ayat, nanti bisa dicek ya, di surat Mudatsir sama di surat Muzammil, itu nanti bisa dicek. Rasulullah diperintahkan oleh Allah, jangan terlena, jangan terlelap. Ya mau tidur, istirahat tapi jangan terlelap, segera bangun. Oke. Sifat yang ketiga dari Rasulullah, akhlak Rasulullah, yaitu layyinal janib, yaitu punya hati yang sangat lembut. Rasulullah itu punya hati yang sangat lembut. Jadi yang punya hati lembut itu bukan perempuan saja. Rasulullah loh, seorang rasul, seorang pemimpin, dia ahli perang, ahli sunnah, dia hatinya sangat lembut. Jadi kalau sekarang kita punya hati yang keras, sama malunya kita sama Allah ya. Rasul aja yang sekelas Rasul dijamin surga aja hatinya lembut loh. Kalau sekarang kan kita seringnya gini ya Bu, kita punya apa dikit harta sedikit aja ya, kita udah sombong banget. Contohnya gini deh, kita baru bisa umroh aja. Siapa yang belum umroh ya, semoga bisa segera umroh. Yang belum haji, semoga Allah lancarkan bisa segera haji. Amin. Misalkan kita udah naik haji, saya udah naik haji, pulang dari haji itu harus dipanggil haji, Bu Haja gitu. Oh harus banget ya. Padahal arti dari haji itu adalah pendatang. Bahasa Indonesianya kalau saya kasih tahu itu bahasa Arab, haji itu kan datang, pendatang. Jadi kalau kita datang ke tanah suci itu kita pendatang, di sana dipanggil ya haji, tali, ya haji, pendatang sini. Tapi kalau udah pulang ke Indonesia, udah pulang ke sini, terus kita minta dipanggil haji, lah kan lucu. Lah udah pulang ke tanah airnya masih minta dipanggil haji, emang masih pendatang. Udah pulang loh ke rumahnya. Jadi nggak usah ingin terlalu ditampakkan titel gelarnya. Kalau nanti sampai ada orang lupa manggil nggak pakai haji ya jangan marah, maksudnya nggak usah marah. Lu ngapain haji kok orang panggil Bu Haji? Nah gitu, nggak usah marah. Jadi ya haji itu bukan gelar yang untuk kita bawa pulang, itu hanya sebutan. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kita tahu artinya. Kadang-kadang kita suka malu sendiri, ya Allah, ternyata selama ini aku cuma dipanggil pendatang, gitu. Tapi kemungkinan kenapa orang suka dipanggil haji karena memang orang pengen diakui status sosialnya, ya gitu. Nabi Muhammad itu haji, tapi kan nggak pernah. Nabi besar haji Muhammad SAW nggak pernah ya. Nah itu karena memang Nabi itu sangat lembut hatinya, dia nggak pengen sombong. Itu kalau disebut gelarnya banyak banget, panjang banget ya Bapak Ibu. Jadi malu ya kita nanti kalau gelar dikit disebut, itu malu ya Allah sama Allah. Ternyata cuma pendatang. Terus kalau misalkan kita cuma umrah
kita mau dipanggilnya apa? Haji muda gitu. Enggak ya. Nah, kalau kita tidak tahu maknanya, kenapa kita umroh, kenapa kita haji, kalau kita nggak tahu maknanya, itu ya pulang-pulang ya itu kita bukannya jadi semakin tunduk kepada Allah, tapi kita semakin sombong. Panggil saya haji, saya sudah haji. Panggil saya Bu Haji, saya sudah naik haji. Padahal sedikit ya saya kasih tahu filosofi orang umroh yang namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kan batu ya, batu hitam. Itu adalah pralambang rahim wanita, ya. Atau lebih tepatnya lagi kemampuan tempat keluarnya bayi. Guwo garbo, kalau bahasa Jawanya guwo garbo. Saya dulu belajar bahasa Jawa. Itu kenapa orang itu mulai dari Hajar Aswad muter 7 kali, berhentinya di situ lagi. Itu karena untuk mengingat kita, kamu itu jangan sombong. Kowe iki lahirmu dari situ loh, dari kemaluan. Kamu muterin ini itu untuk mengingat 7 kali. Ingatlah, kamu itu dilahirkan dari kemaluan seorang wanita, dan kamu harus menghormati seorang ibu. Itu kalau itu jangan berpikir negatif, Bu, ya. Jangan berpikir negatif. Si Hajar Aswad ini adalah bentuk bahwa Allah itu sangat memuliakan wanita. Makanya Rasulullah pun sangat memuliakan wanita. Rasulullah akhlak itu sangat memuliakan wanita. Ketika kita mengelilingi Ka'bah 7 kali, itu kita disuruh tangan kita nanti suruh menghadap, gitu kan? Itu tandanya kita suruh mengingat. Ingat ya para yang sudah umroh, yang sudah haji, jangan sombong, kamu itu dari situ. Kenapa kamu berangkat, kamu dipanggil Allah, kamu itu sedang diingatkan. Sakinahkanlah, mawadahkanlah rumah tanggamu. Kamu kesini itu untuk merendah duduk kepada Allah, bukan untuk mencari kesombongan. Kamu lahir dari rahim wanita, jangan kurang ajar. Oke. Oh ya, waktunya sudah ya. Saya persingkat lagi. Kalau gitu masih ada 2 sifat yang ingin saya sampaikan. Setelah itu kita sesi tanya jawab ya. Baik. Sifat Rasulullah yang keempat yaitu beliau itu sangat menjaga lisan. Rasulullah sangat menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita menyakiti hati orang. Wala musyahid. Jaga lisan. Jangan sampai menyakiti mama. Ma khalaqallahu fil insan afdalu minan lisan. Rasulullah menganjurkan kita untuk menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita menyakiti hati orang. Jaga lisan. Sifat yang kelima yaitu Nabi Muhammad itu tidak pernah kikir, tidak pernah pelit terhadap orang lain. Nabi Muhammad tidak pernah kikir, tidak pernah pelit terhadap orang lain. Nah, pelit itu ada 2, pelit yang bakhil sama yang syuh dalam bahasa Arab. Kalau bakhil itu pelit ke orang lain tapi nggak pelit ke diri sendiri, itu bakhil. Tapi kalau yang namanya syuh ini yang parah, udah pelit ke orang lain, pelit juga ke diri sendiri. Nih contohnya simpelnya aja, Bu, kita piknik. Kalau orang bakhil yang pelit ke orang lain tapi tidak pelit ke diri sendiri. Kita mau piknik bawa makanan, bawa sangu. Ya sangu ini cukup buat kita sendiri, pamane duwe mangga yo alah nggo weteng-wetengku dhewe. Aku ora arep njaluk koncone gitu, kita repoti. Ya cuma dhewe ora tahu-tahu ke tetangganya, ke temennya gitu. Tapi kalau orang yang sudah syuh itu dia udah nggak bawa apa-apa, tapi dia manfaatin makanannya orang. Alah nanti juga di dalam bisa aku dapat makanan, itu tetanggamu itu orangnya baik banget. Apa-apa dia bawa. Ntar aku mau jalan aja nih dari kursi depan ke kursi belakang, ntar juga aku kenyang. Udah dia nggak bawa apa-apa, dia nggak ngasih apa-apa, dia manfaatin punyanya orang. Itu syuh. Nah jadi kesimpulannya Bu, Pak, Mbak, akhlak Nabi Muhammad
itu dari dulu sampai sekarang itu tetap menjadi akhlak yang harus kita ikuti. Itulah akhlak Nabi. Saya kasih kesimpulan. Yang pertama, Nabi Muhammad itu daimah bisri. Jadilah pribadi yang menyenangkan bagi orang lain. Yang kedua, sahrul khuluq, akhlaknya yang paling mulia di antara yang lain. Yang ketiga, layyinal janibah, lembut hatinya yang paling lembut. Yang keempat, wala iyabin. Wala iyabin itu dia sangat menjaga lisan ya Nabi Muhammad itu. Dan yang kelima, wala musyahid, dia tidak pelit. Jangan pelit, jangan pikir, jangan bakhil. Nah, ketika di era milenial ini, apa-apa yang sudah kita gambarkan dari sifatnya Rasulullah silakan diterapkan. Terutama di dalam bermedia sosial. Seperti yang sudah saya gambarkan tadi. Saya rasa materi saya cukup. Setelah ini saya buka sesi pertanyaan. Apabila Bapak Ibu ingin bertanya, silakan ditanyakan. Apabila nanti agak melenceng sedikit dari materi, saya persilakan. Apabila saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak, nanti saya lempar ke Mas Wahid. Baik, silakan Mbak, istrinya Mas Diki. Maaf, tadi namanya siapa Mbak? Mbak Fani, ya. Silakan Mbak Fani. Baik, terima kasih kepada Ibu Putri yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Putri menambah spirit dalam hati kita untuk menjadi anak sebagai muslimah. Baik, untuk